Sepak bola pemersatu bangsa. Jangan sampai terpecah belah. Kembali lagi di Sliding tackle. breaking news, breaking news, breaking news. Ada kabar baik dari kiper timnas Indonesia. Martin Paes menyusul 4 pemain timnas Indonesia yang masih berkompetisi di 5 liga terbaik dunia. Kabar baik nih, Sen. Iya, jadi Paes ini kan gagal ke Persib dan dia lebih memilih untuk ke Ajax Amsterdam ya. Ini adalah kabar yang sangat bagus sekali karena memang kemarin itu masih sekedar rumor dan juga malam tadi official akun X-nya Fabrizio Romano sudah men-tweet kalau misalkan kontraknya sudah deal. Jadi Ajax mengkontrak Paes itu sampai 2029. Buset, Tapi ada hal yang menarik selain dealnya Paes dengan Ajax. Jadi sebelum Paes melakukan deal sama Ajax, sebelumnya ada tawaran lain dari klub raksasa juga Belanda. Jadi tawaran tuh ada dua, Feyenoord dan juga Ajax. Seperti yang kita tahu kan Ajax dan juga Feyenoord itu pasti langganan Liga Champions atau Europa League ya. Betul. Jadi di umur yang masih terbilang tidak terlalu tua ya, masih cukup muda lah untuk Paes, masih 29 atau 30-an Paes ya. Kalau nggak salah dia masih dilirik oleh klub-klub raksasa. Dan ini juga kasusnya sama seperti awal-awal Buffon berkarir di Juventus. Jadi kenapa Ajax ngincer Paes? Karena memang performa Paes itu bagus dan kita juga aplaus juga untuk ini Kang Emil Aduero. Dia termasuk di minggu kemarin itu 5 kiper terbaik Eropa bahkan. Oh, dapat penghargaan itu kan? Dari statistik, bukan penghargaan dari statistik. Di minggu kemarin itu Kang Emil itu masuk bahkan dia pemuncak ngalahin yang lain kayak kiper-kiper dari Barca dan segala macam gitu. Dan sekarang kabar mengejutkan lagi datang dari kiper keduanya di timnas ya. Paes sekarang resmi jadi kipernya Ajax Amsterdam. Dan ini juga bukan sekedar panik buying Ajax karena kontraknya langsung sampai 2029 ya. Berarti 3 tahun ya. Iya, ini worth it banget Paes nolak tawaran Persib tapi milihnya Ajax gitu. Kalau misalkan nolak tawaran Persib milihnya klub lain di Indonesia itu wah agak dipikir-pikir lagi ya. Tapi ini sangat mewajarkan mungkin bagi Bobotoh juga tidak terlalu sakit hati, apalagi kemarin Bobotoh itu banyak sekali memperdebatkan di semua postingan Persib, bahkan banyak sekali seperti kode-kode ya, ada MP yang Bobotoh mengartikan itu adalah Martin Paes. Dan sekarang sudah resmi Paes gabung dengan Ajax ya. Dan otomatis Paes akan bermain di Champions League ya. Bener, apalagi kan video viral penyelamatan Martin Paes di TikTok itu kan ketika melawan Ajax juga. Mungkin dari situ pihak Ajax ini udah nandain Martin Paes ya, ibaratnya dalam pantauan gitu, dalam scoutingnya Ajax Amsterdam. Bahkan mungkin dari usia mudanya kan Paes itu kan ketika di SSB-nya kan di SSB Belanda kan. Gue lupa bukan Ajax, ini Feyenoord atau Nijmegen ya. Itu Ajax. Mungkin dari situ dipantau suruh keluar dulu nyari pengalaman. Setelah pengalaman udah dapat dan juga memang usianya sudah pas, dipanggil lagi ke Ajax karena ini permintaan dari memang dirteknya Ajax. Permintaan langsung dari direktur tekniknya ya. Iya, Jordi Cruyff ya, anaknya Johan Cruyff kan, agennya Ajax itu kan dia. Jadi itu memang permintaan langsung dan dijadikan langsung kiper utama. Otomatis kan menit bermainnya itu akan sama kayak Kang Emil ya nanti. Jadi setiap matchnya Ajax pasti kipernya Paes. Iya benar. Yang pasti ketika match di Liga Champions pasti Paes yang main karena dia jadi kiper utama kan. Betul. Karir yang sungguh cemerlang ya, karena kalau Martin Paes gabung Persib Bandung, mungkin yang senang cuma Bobotoh. Tapi sebagai fans timnas pasti nggak senang. Bukan karena sentimen kepada Bobotohnya. Sayang banget Martin Paes ini kan masih ada di usia prime-nya, Zen. Apalagi dia itu di FC Dallas, di mana FC Dallas itu kan cukup kompetitif ya di Liga MLS-nya. Jadi memang worth it lah, masih harus bermain di Eropa. Apalagi dari FC Dallas menuju ke Ajax Amsterdam ini bisa dibilang upgrade ya. Benar. Ini beratnya benar-benar naik level banget. Sampai ke level Liga Champion. Dan semoga juga Kang Emil ibaratnya kan karirnya pernah tinggi sampai sekarang lagi turun, dan semoga dengan pencapaian
data statistik yang lu bilang tadi bisa comeback lagi atau bisa direkrut oleh klub yang lebih besar lagi, Sen. Dan sedikit rumor juga ya, ini masih sekedar rumor, entah itu dibikin oleh fans-fans timnas atau memang rumor yang akan benar terjadi. Kang Emil juga kabarnya sedang dilirik oleh klub masa kecilnya. Apa itu? Juventus ya. Wah, Juventus sekarang Juventus. lagi ngelirik Kang Emil ya, karena Betul. memang Kang Emil kan jebolan akademi Juventus. Dia kan awal-awal masuk di Juventus jadi kiper lapis ketiga, kiper lapis utamanya itu lagi Buffon Masih kan. Buffon ya. Dan banyak sekali foto-fotonya ketika Kang Emil juga kan pernah di benchnya Juventus bareng Buffon dan segala macam. Dengan penampilan yang gue bilang tadi minggu kemarin keren banget, mungkin Juventus akan jadi lirik Kang Emil. Iya, bisa jadi ya. Secara usia memang lagi ada di masa prime-nya ya. Iya, kalau untuk kiper kan kalau belum 40 masih tetap bisa main. Tetap bisa main, betul. Ibaratnya ini kabar baik dari dua penggawa kiper timnas kita ya. Ini benar-benar kabar sangat baik banget nih, Sen. Nah, setidaknya kan kiper setidaknya sekuat Garuda sekarang benar-benar seperti bukan Paes saja ya yang memang Paes kan sekarang di Ajax Amsterdam dan otomatis pasti main di Champions League. Kita di kasta kedua kompetisi Eropa juga ada Europa League. Europa League itu kita punya Calvin Verdong yang selalu jadi starting 11 di Lille. Walaupun kemarin dia sedikit dimarahin sama Giroud ya. Karena nendang bola kena kepala belakangnya Giroud. Jadi ada pelanggaran, Verdong itu sedikit marah dengan keputusan wasit, dia nendang bola asal malah kena temennya sendiri. Kan dia satu tim sama Giroud sekarang. Ini benar-benar nih. Ini ibaratnya usaha tidak akan mengkhianati hasil itu ada di Verdong ya. Betul. Karena kita tahu ibaratnya banyak yang berpikir bahwa kenapa sih Calvin Verdong itu ngotot banget ketika main untuk timnas Indonesia, Sen. Tanpa kalian sadari banyak klub-klub yang memang mengawasi pemain-pemain timnas kita ya. Dan salah satunya berkat kegigihan Calvin Verdong membela timnas, akhirnya dia bisa direkrut nggak main-main. Ini klub besar, apalagi kan mainnya juga sama Giroud kan. Iya. Olympique Lyon itu besar. Bukan Lyon, Lille ya. Lille ya? Iya. Lille ya berarti ya, di Lille. Lille itu bukan Lyon ya? Bukan. Oh, beda-beda lagi. Kalau Lyon kan Olympiakos Lyon, ini mah Lille. Yang gambarnya serigala, yang logonya serigala, Lille kan. Oh, Lille berarti ya. Wah, ini benar-benar keren banget ya. Nah, berarti untuk Martin Paes menyusul 4 pemain timnas Indonesia. Salah satu hasil panennya PSG Lille. Bisa jadi nih salah satu memang ladang. Sering pasti kalah kalau ketemu PSG. Salah satu ladangnya ya. Nah, berarti kan ini narasinya adalah Martin Paes menyusul 4 pemain timnas Indonesia. Berarti yang 4 lainnya itu Jai Jazz, Calvin Verdong, ada Kevin Dix, satu lagi ini Hubner ya. Hubner kan main di liga mana? Liga ini ya? Hubner itu masih di kasta kedua Liga Inggris ya. Oh, masih di kasta. Bukannya sekarang udah main di Liga Belanda, Sen? Oh iya, balik lagi ke Belanda ya. Belanda kan. Hubner update-nya Hubner tuh. Yang kan, pasti kan Hubner masih stay di Eropa. Iya, berarti 4 pemain yang lain tuh ya itu ya salah satunya. Bukan Hubner. Siapa lagi? Kang Emil. Oh ya betul, ada Kang Emil, ada Kang Emil kan yang masih Kang Emil kan klubnya masih bermain di Serie A bukan di Serie B lagi kan? Iya benar. Sama Jai Jazz juga ya. Iya, ini kabar menarik dan juga hal yang paling menarik menurut gua Paes itu ketika bulan-bulan kemarin diperebutkan itu bukan hanya dengan Persib ya, bahkan Feyenoord dan juga Ajax Amsterdam. Dan kita juga belum tahu apakah banyak klub lain yang memperebutkan Paes ini gitu. Benar. Dan sekarang dealnya sama Ajax, dan ini adalah kabar bagus banget ya karena menurut gua karena di sepak bola itu banyak ketika ada pemain yang bagus dia itu bisa membawa pemain-pemain yang lain ya, rekomendasi kan seperti yang sering terjadi di beberapa klub kayak Manchester United ketika Ten Hag masuk, Ten Hag proyeknya sendiri kan ya anak didiknya sendiri ketika di Ajax Amsterdam diajak mungkin dengan 4 ditambah Paes jadi 5 pemain-pemain yang sekarang ibaratnya main di liga utama di 5 liga top Eropa gitu. Mereka bisa ngajak pemain yang lain, khususnya pemain-pemain Indonesia. Karena memang kan harapan besarnya Rizky Ridho itu ketika di podcast Sport 77 dia ngomong dia itu pengen main di luar, cuma belum ada kontrak yang datang, kata Ridho gitu. Ketika ada kontrak dia tidak pikir panjang langsung keluar ya. Apalagi dia kan salah satu brothernya duetnya Jai Jazz ya. Mungkin dari Jazz juga bisa ngajak Ridho keluar karena memang ini bukan menurut gua kayak Jazz semua pemain diaspora yang memuji penampilan Ridho itu bukan sekedar pemanis di bibir aja. Karena gua nonton langsung memang Ridho itu sudah
nggak layak main di BRI Super League. Dia itu harus keluar karena kualitasnya itu benar-benar jangan sampai stuck di situ. Rido udah bagus, bisa lebih bagus lagi kalau misalkan dia punya pengalaman bermain di luar negeri. Betul. Apalagi salah satu yang merekomendasikan dan mendorong supaya Rizky Ridho main di luar kan salah satunya Bang Ijes ya. Iya. Karena Bang Jai Ijes itu pernah mengatakan bahwa Rizky Ridho itu memiliki kualitas ya pemain-pemain Eropa katanya. Apalagi di usianya yang muda dengan kemampuan yang sekarang berarti memiliki potensi yang besar kan. Ibaratnya bisa lebih hebat lagi kalau digembleng di liga luar negeri. Karena standarnya Ridho itu menurut gua mainnya itu nggak kayak back-back kebanyakan di Liga 1 ya. Kalau back-back di Liga 1 menurut gua yang kualitasnya bagus sekarang ada di Persib dan juga Ridho kayak seperti Barba di Persib ya. Itu kalau misalkan kalian lihat Barba main itu aduh bener-bener slow banget dan pasti aman, tidak akan kehilangan bola. Ridho juga sama, bahkan Ridho itu tipikal back yang bisa membuild up serangan. Dia itu sering banget ya ngedribble sampai tengah, kemudian langsung nge-build up ngasih ke gelandang atau ke sayap dan build upnya itu dari Ridho. Bahkan Ridho, dia itu back tapi bisa ngedribble keren banget menurut gua dan itu tidak cocok untuk di BRI Super League. Dia itu sekarang jadi back terbaik menurut gua di BRI Super League dan kalau misalkan tetap di BRI Super League ya udah mentok segitu aja. Stuck aja ya, tidak bisa improve ya. Iya, dan karena memang banyak juga agen-agen mantan-mantan pemain yang memiliki koneksi di luar juga sedang mencari klub-klub yang tertarik sama Ridho, termasuk ini Victor Igbonevo. Victor tuh dia kan punya pengalaman bermain di Thailand. Sekarang tuh dia lagi nawar-nawarin Ridho klub-klub Thailand, bahkan ke mantan klubnya sendiri supaya Ridho bisa keluar. Semoga saja nanti ya, apalagi seperti yang kita tahu Rizky Ridho itu hampir memenangkan Puskás Award ya. Iya, seorang back ya kan. Bener-bener gol yang yang masuk nominasi Puskás Award ini bener-bener gol yang masterclass banget sih. Bukan udah masuk standar liga-liga Eropa gitu, emang keren gitu ya. Memiliki potensi yang cukup menjanjikan untuk Rizky Ridho itu sendiri kan. So apakah ada berita-berita lain? Berita selanjutnya ya. Geser Persib Bandung sekuat Persija Jakarta jadi yang termahal di BRI Super League. Sekuat termahal senilai 129,6 miliar. Wah, ini diam-diam lebih mahal dari Persib ya. Dan di bursa transfer sekarang sekali lagi sang gubernur ya menepati janjinya dengan jor-joran belanja pemain-pemain yang mahal. Salah satunya Saint Batinama ya yang didatangkan oleh Persija. Walaupun dari sisi The Jackmania sendiri banyak yang tidak setuju dengan Bapak Pramono ya karena dia fokus ke Persija tapi Jakarta lagi banjir sekarang. Benar. Bahkan ada kemarin-kemarin yang banyak yang komen itu benar-benar ini keputusan yang aneh dari seorang gubernur. Memang keputusannya bagus tapi bukan di waktu yang tepat menurut mereka. Ya semoga saja Bapak Gubernur DKI Jakarta ini bisa balance ya karena dari satu sisi itu kan menepati janji juga bagus ya apalagi kan yang ngedukung yang memilih Pak Pramono itu juga kan dari salah satunya dari The Jack kan. Ya semoga saja bisa balance lah. Di satu sisi bisa ngurusin Persija, di satu sisi juga bisa membenahi Jakarta. Karena seperti yang selalu kita bahas, kita itu selalu berharap bahwa di setiap klub kepala daerahnya itu benar-benar support sama klub kotanya masing-masing, sama seperti yang dilakukan oleh Bapak Pramono Anung, sama seperti yang dilakukan Kang Ridwan Kamil dulu di Persib. Jadi pengennya tuh benar-benar peduli gitu, ngedukung klubnya sendiri karena efek positif dari klubnya ini kan bisa berdampak ke ekonomi juga kan ibaratnya. Ini beda ya, kalau Pramono itu benar-benar bisa dikatakan pencitraan iya, tapi dia juga ngasih duit. Ngasih APBD-nya kepada Persija, beda dengan Kang Ridwan Kamil kan. Kang Emil kan cuma pencitraan doang, tapi pihak Persib menolak jika ada duit dari pihak pemerintah karena mereka sudah berada di dan ada salah satu berita lagi yang ini masih berkaitan dengan Persija. Kalau kita ngomongin Persija harus ngomongin Persib. Jadi Persib hari ini pas video ini di syuting, Persib itu mendapatkan sponsor baru yaitu Unilever. Sekarang menjadi sponsor utama Persib dan kabarnya kenapa Unilever mau bergabung dengan Persib itu ada andil dari sang gubernur juga yaitu Kang Deddy Mulyadi. Jadi Kang Deddy Mulyadi yang nyambungin dan sekarang Unilever menjadi sponsornya Persib. Bisa kita bayangkan nanti betapa fullnya jersey Persib dengan sponsor mau ditaruh di mana lagi. Ini benar-benar hebat banget ya buat Persib Bandung. Bahkan ketika ada kan yang baru-baru ini ada salah satu di platform media sosial Kang Deddy Mulyadi atau KDM itu sempat menyindir halus tentang Persida dan juga Pak Pramono. Katanya kan
Ya kalau saya mah nggak bisa ikut-ikutan sepak bola, paling saya mah cuman bisa konvoy doang. Iya, ikutan Nah, pawai nah doang. ini karena ketika KDM itu dekat dengan Persib, itu kan langsung pada apa ya, kayak dikiranya wah ibaratnya numpang cari nama atau pansos doang ke Persib. Nah, sedangkan sosok KDM ini sama sekali tidak ada niat ke situ ya. Iya. Ibaratnya dalam janji kampanyenya pun nggak pernah ada embel-embel tentang Persib kan. Iya. Jadi cuman ikut konvoy doang, itu pun masih dikritik sama sebagian orang ya. Sedangkan seperti yang kita lihat sendiri Pak Pramono ini kan ya memang ada sebagian decek yang setuju, ada sebagian decek yang kurang setuju, tapi ya itu kan namanya opini publik ya Sen ya. Bisa bebas ya. Iya. Ya mungkin kalau KDM wajar aja ya kalau misalkan nonton Persib ataupun ngedukung Persib kan wakilnya KDM kan anak kandungnya Pak Haji Umuh. Oh iya benar ya. Ya wajar-wajar saja ya. Kalau misalkan Benar. memang karena suara dia juga datang dari Boboto gitu Benar. dan juga kita harus tahu ya Persib Bandung itu kebanggaannya warga Jawa Barat ya. Benar. Jadi banyak yang bilang juga orang Bandung, salah satunya podcaster yang berasal dari Bandung, Coach Ripan ya bilang kemenangan Persib itu yang nentuin moodnya warga Bandung selama 1 minggu. Kalau Oh Persib iya, menang, walaupun di Bandung lagi banjir, apa tetap tetap bahagia. Kalau happy. misalkan kalah, udah langsung Benar. Boboto itu langsung kecewa gitu. Langsung apalagi yang kerja jadi malas kerja. Iya. Benar. Tapi dari berita ini mencengangkan ya Sen ya, karena seperti yang kita tahu yang dapat highlight tentang rumor pembelian pemain kan Persib Bandung. Iya. Sedangkan kualitas pemain yang dibelikan nggak kaleng-kaleng Sen. Kayak Levin Kurjawa yang menggembarkan jaga sepak bola. Iya. Tetapi ternyata kenapa justru kalau bicara soal nominal atau angka, justru Persija nih yang memiliki skuad termahal. Ya beda dong. Lebih dari Persib. Menurut gue ya beda lah, wajar kalau sekarang Persija memiliki skuad termahal ya. Iya. Duit pemerintah kan bakal selalu akan selalu lebih besar. Kalau Iya. Persib kan dari duit sendiri, dari PT-nya sendiri, Independen ya. dari profitabilitas perusahaannya sendiri gitu. Karena memang kemarin juga di konferensi pers ketika pengenalan Kurzawa dan Dion Marks, Bojan Hodak, coachnya Persib itu ngomong, kenapa bursa transfer ini kita mendatangkan 2 pemain karena biayanya terbatas. Iya. Dan itu diejek oleh banyak sekali di Jack Mania, banyak yang ngomong jadi siapa yang miskin dan segala macam ya. Iya. Tanpa mereka ketahui market value-nya Kurzawa kan sangat mahal dan yang pasti Persib ketika menandatangani pemain mereka juga pasti akan membayar gajinya dengan tepat, tidak nunggak. Itu kan salah satu hal yang paling positif dan kenapa banyak pemain-pemain bintang itu lebih memilih ke Persib. Yang pertama itu ya karena memang Persib selalu menepati janjinya yaitu membayar gaji di tepat waktu, tidak nunggak. Ibaratnya berani beli pemain, berani gaji juga ya Iya, kan. gitu. Jangan cuma berani belinya doang, masalah gaji pikir nanti aja kan. Iya, kebanyakan kan gitu ya. Semoga aja dengan gua rasa Persija kan sekarang skuadnya mahal banget, apalagi pemain-pemain yang didatangkan juga mahal. Kalau misalkan untuk kesehatan klubnya sendiri, jadi dari pihak Pak Pramono juga ngasih duit. Jangan cuma buat belinya aja. Iya. Gitu. Harus ngejamin juga Persija sanggup enggak nih, udah dikasih duit segini gajinya nanti lancar atau enggak gitu kan. Gitu. Gajinya. Jangan ngasih duit nih sok lu belanja pemain tapi dia juga nggak ngerti ketika udah belanja udah beli gajinya mandek gitu. Benar. Kalau Persib kan dia punya under PT ya Sen ya, PT Persib Bandung Bermartabat ya kan. Nah kalau klub-klub lain itu sama enggak sih Sen? Beberapa ada yang sama ya, banyak yang bentuknya perusahaan seperti Dewa itu perusahaan sendiri juga, kalau nggak salah ya, coba komen. Nah kalau untuk Persib kenapa Persib itu kenapa Persib itu keuangannya sehat? Karena memang dia under perusahaan dan manajemennya itu bener. Maksudnya rapih ya. dari income juga kan mereka itu benar-benar tertata banget ya. Kita lihat aja kan sponsor yang paling banyak di Persib. Dan jadi salah satu gua tahu mengapa Persib keuangannya sehat ini karena gua dengerin podcastnya dari Deputi CEO-nya Persib ya. Sekarang Pak Adit dan sebelumnya Pak Teddy yang dua-duanya pernah diundang di Sport 7 dan membahas tentang masalah keuangan gitu. Jadi mereka menjelaskan kenapa Persib unggul. Jadi banyak sekali faktor yang membuat Persib itu seimbang keuangannya. Dari sponsor, dari supporter, dari rating TV dan juga segala macam. Apalagi kemarin kita bahas juga kan Persib dapat hak siar dari Dazen yang kabarnya puluhan triliun dan segala macam gitu. Jadi memang Persib itu sehat walaupun menurut Pak Teddy dan juga Pak Adit juga sampai sekarang tidak ada klub yang profit bahkan nutup untuk modal tiap musimnya gitu.
Bener, apalagi gue juga tadi siang pernah baca berita bahwa ada anggapan gajinya Levin Kurzawa ini kan mahal. Nah, terus bagaimana cara Persib Bandung untuk membayar gaji Levin Kurzawa? Ada yang menganalisis bahwa untuk menggaji Levin Kurzawa itu bisa di-cover dari penjualan jersey atas nama Levin Kurzawa Iya, itu sendiri dengan asumsi fans Bobotoh itu ada berapa juta, 1% saja dari Bobotoh itu beli bajunya Levin Kurzawa itu sudah bisa hampir mengcover semua gaji dari Levin Kurzawa itu betul. sendiri. Karena menurut gue ya untuk market value dan juga keuangan Persib, jadi kayak Kurzawa itu mendapatkan gaji 1 tahun, Hmm, 1 tahun kontrak walaupun kontraknya 6 bulan itu 13,5 miliar ya. iya, Untuk Persib itu gampang banget hmm, untuk Persib membayar gaji segitu iya, karena memang dendanya Persib 1 musim aja hampir 1 miliar untuk bayar iya, denda gitu. Menurut gua sangat-sangat ketutup karena kembali lagi tadi omongan-omongan para CEO deputinya juga mereka itu ketika membuat jersey itu selalu habis dibeli sama iya, Boboto. Nah, dan betul. juga Persib kan manajemennya itu salah satu menyoroti masalah jersey karena sekarang mereka ingin apa ya, memberantas orang-orang yang menjual jersey KW dengan Oh iya, cara iya. manajemen Persib itu bekerja sama dengan retail-retail atau penjual jersey kecil-kecil Hmm, untuk menjual jersey yang original. Jadi hmm, mereka rangkul kerjasama langsung sama Persib. Jadi dari situ saja kita tahu income-nya Persib itu ya bertumbuh gitu. Mereka sekarang ada masalah juga kemarin yang sempat viral banget di kalangan Boboto ya dari ini apa di calo tiket yang kemarin Persib kan sudah menurunkan harga tiket sekarang 100 ribuan waktu Persib lawan Persija juga tapi banyak calo yang ngejual 800 bahkan sampai 2,5 juta satu tiket dan itu ludes. Dan kita tahu kan Persib season ini menjadi klub dengan ini apa supporter yang nonton di laga home itu terbanyak hampir hmm. 128 ribu dan rata ketika Kurzawa datang juga yang nonton sampai 30 ribuan dan segala macam karena memang pemasukan Persib itu dari banyak sisi dan semuanya kuat gitu Oh iya, dari benar ya. stadion, supporter, kemudian jersey, sponsor, hak siar dan segala macam gitu. Benar. Menurut gua gajinya Kurzawa belum terlalu besar bagi untuk klub sebesar Persib. Apalagi kan masih gedean gajinya Tom Haye kan Betul. daripada Levin Kurzawa kan Mm-mm. ibaratnya. Ya mungkin saja kan tadi kita bahas Unilever sekarang tanda tangan Oh kontrak betul, sama Persib itu mungkin ada efek dari kedatangan Kurzawa. Persib benar, menandatangani kontrak Kurzawa gitu. benar. Dan sebagai info juga kan kemarin benar-benar postingan Kurzawa bahkan Mbappe itu nge-like-nya setiap Kurzawa posting Iya, Persib. Dia benar. itu nge-like gitu. Dan beberapa pemain-pemain yang lain yang di Eropa gitu nge-like postingannya Kurzawa itu langsung Mbappe yang nge-like Iya. gitu. Apalagi kan caption yang ditulis juga sudah bahasa Sunda ya. Iya, betul. Baheula di Paris, ayeuna di Paris Van Iya. Java cenah. Wah, ini keren Mbappe banget baca sih. kan pakai pakai logat Prancis ini. Bener. Buat apa? Emang bener banget sih kekuatan apa ya money management dari Persib Bandung ini layak dicontoh atau ditiru untuk tim-tim lain ya Iya, Sen ya. menurut gue ya saran aja untuk CEO deputi khususnya di klub-klub Liga 1 tonton podcast terbaik ya Sport 77 ketika mengundang dua CEO deputi Persib ketika Pak Teddy dan juga Pak Adit itu wajib ditonton karena itu ilmunya wajib banget dicontoh. Iya, Dan kalau kalian nonton itu pasti kalian itu merasa ketinggalan jauh sama Persib. bener, bener. Benar-benar Persib itu out of the box dan selalu 1 langkah bahkan menurut gue 10 langkah di depan klub-klub Klub yang yang lain lain. karena yang dijelaskan CEO deputinya itu bukan omongan langsung dijalanin sama Persibnya sendiri. Iya. Itu keren menurut gua keren banget apalagi sekarang kan kabarnya Persib mau IPO. Nah, itu dia. Ini hal-hal nanti akan kita bahas dalam satu Iya dan kita episode juga spesial ya. tunggu IPO-nya kapan dulu IPO-nya gitu kapan dulu? Soalnya karena ini belum fix kita tanggalnya. greget banget ya kalau sampai IPO karena dengan asumsi dengan harapan tim-tim lain juga bisa melakukan hal yang sama Iya, gitu. Jadi si klub ini dimiliki langsung oleh para fansnya sebagai investor ya kan dalam iya. klubnya itu Dan sendiri. juga untuk Persija menurut gua sekarang skuadnya menjadi skuad termahal. Cuma ya itu tepat apa yakin nggak bakal bisa ngegaji lancar karena Iya, ironisnya Persija ketika juara di tahun 2019 atau 2020 gue lupa itu kan setelah juara masa pemainnya banyak yang protes masalah gaji nunggak ya. gaji yang paling gua soroti itu Marco Simic. Persija Iya, juara itu gara-gara Marco Simic bahkan benar. dia jadi top skor dan sempat ada fase di mana Marco Simic itu nggak mau main karena gajinya belum dibayar. Benar, Masa klub habis juara kok nggak bayar gaji? benar. Ini kan waduh parah banget ya. Walaupun di tahun 2018 kita tahu ada kasus apa sama Persija ya, kasus masalah keuangan di Persija. Ini parah menurut gua parah parah banget harus harus disoroti juga. Berani berani belanja pemain yang mahal
harus berani juga dong juga. gaji dengan tepat gitu. Soalnya efek negatifnya itu kan ketika Marco Simic atau beberapa pemain mengalami kendala tunggak gaji, itu kan pasti dia curhat ya di media sosial atau curhat ke orang-orang terdekat. Jangan sampai image Liga 1 itu buruk gara-gara soal masalah gaji ya kan. Nanti yang ada pemain-pemain asing yang ingin menandatangani kontrak dengan klub di Liga 1 itu pikir dua kali gitu kan, karena masalah penunggakan gaji itu sendiri gitu. Iya, ini sekarang standar liganya lagi naik nih, exposure-nya lagi tinggi, nanti ada berita kayak gitu hancur lagi. Bener. Jadi liga kita tuh benar-benar dipandang buruk banget. Bener ya. Nah, kita lanjut ke rumor selanjutnya ya, Sen ya. Ya, kita lanjut ke berita selanjutnya ya. Berita selanjutnya datang dari Premier League ya. Ini ada satu statement dari Paul Scholes. Jika Arsenal menjuarai Premier League, ini bisa jadi tim terburuk yang pernah memenangkannya. Kalau kamu memilih team of the season dan mengambil 4 pemain depan, siapa pemain dari Arsenal yang layak masuk? Lihat para juara sebelumnya. Lini depan Liverpool luar biasa. Mungkin satu-satunya yang bisa masuk hanyalah Saka. Dan menurut saya dia pun tidak tampil luar biasa. Dia tidak mencetak banyak gol atau assist musim ini. Wah, gimana nih pendapat kan? Ini faktor syirik ini. Ya, Syirik ini ya. lebih ke syirik Dia ya. nggak tahu kalau misalkan juara itu tidak harus memiliki skuad yang bagus kan. Iya, Los betul. Galacticos gagal. Gagal. Ya. Proyeknya PSG ada Neymar, Mbappe, Messi gagal. Gagal ya. juga. Dan sekarang MU juga kan sama. Berapa tahun MU gagal Iya, kan gitu. betul. Ya, ibaratnya statement Paul Scholes Enggak pernah tahu pas waktu Leicester City juara. Nah, itu dia nggak relate ya. Karena waktu Leicester City juara, itu kan siapa? Nggak ada orang yang kenal pemainnya Leicester City. Bukan dari pemain profesional kan, dari bawah banget kan. Jadi memang benar ini mungkin karena faktor rivalitas antara King MU sama Arsenal ya. Ya gitu, tidak hanya fansnya ya, legendnya juga itu Jumawa kan, baru ngalahin Arsenal 3-2 dan juga City 2-0 dan posisinya masih 4. Nah dari statementnya Paul Scholes lebih realistis juga menurut gua di video kemarin statementnya Roy Keane. Walaupun MU sekarang ada di 4 besar itu masih kurang. Harus mengganti pelatih. Iya seperti ini baru 2 kali menang aja udah Jumawa ya. Jangankan ke klub lain, saya ibaratnya para legendnya MU itu ke pemainnya sendiri juga kan kritiknya bener-bener. Tapi mungkin statement ini datang kayak gini ya, tidak pantas jika Arsenal datang menjuarai ya, karena timnya Arsenal itu skuadnya nggak bagus. Menurut gua untuk menjuarai Premier League atau kompetisi apapun, skuad bagus itu bukan prioritas ya. Yang penting kompak aja. Nah, kompak sama seperti waktu Ajax mengalahkan Real Madrid di Liga Champions. Itu kan tidak pemain muda semua ya kan. Sampai-sampai di momen itu barulah pemain itu memiliki nama. Jadi kan tidak harus punya nama dulu baru bisa juara kan. Nah, dan menurut gua karma juga nih. Karma datang untuk Manchester United karena legend-legendnya sendiri kayak gini ya. Sekarang kan banyak fansnya MU itu mengagung-agungkan kualitas atau gaya permainan Dorgu ya. Karena memang kemarin Dorgu yang ngacak-ngacak Arsenal. Sekarang Dorgunya cedera. Wah, itu dia. Dan masalah lain juga datang. Baru menang 2 kali. Bruno Fernandes dirumorkan pengen naik gaji. Wah, itu dia. Kalau nggak naik gaji pengen keluar. Itu masalah MU. Nggak habis baru dikasih bahagia 1 minggu langsung kayak gitu. Bener. Nanti 2 hasil buruk ganti pelatih lagi. Banyak tingkah. Termasuk legendnya sendiri ya. Emang Paul Scholes itu menurut gua waktu main bagus ya. Walaupun ketika dia bertemu Barca digoreng habis-habisan sama Messi sendiri ya. Paul Scholes ini. Menurut gua tapi kalau misalkan Arsenal menjuarai ya dari skuad juga gua tidak. Kalau misalnya gue jadi pelatih ngeliat skuadnya Arsenal sekarang ya dari kacamata orang yang nonton bola, gue juga nggak terlalu yakin kalau misalkan Arsenal itu menjuarai Premier League atau bahkan Liga Champions dari sisi kekuatan kedalaman skuadnya. Disebutkan tadi sekarang Liverpool strikernya bagus-bagus. Gua nonton Liverpool hancur. Iya benar. Bahkan malah finishingnya ribet kan kemarin juga gua bahas kenapa Florian Wirtz di Liverpool malah ngeflop, sering kehilangan bola dan segala macem gitu. Bahkan yang dia omongin timnya Liverpool kan lagi kalah terus. Lagi kalah itu terus, nggak tahu Scholes ini cuma nonton di highlight atau Sport 7 tiap pagi atau memang nonton pertandingan. Menurut gua nggak nonton pertandingannya. Apa jangan-jangan nontonnya cuplikan di TikTok doang ya? Kayaknya cuma nonton MU dia. Bener. Kalau masalah skuad itu ya apa ya?
Bayangin aja Bundesliga ketika Bayer Leverkusen juara, itu kalau head to head sama pemain Bayern Munchen ya, itu kan beda jauh. Ini out of nowhere pemain-pemain dari bahkan Bayer Leverkusen. Cuma satu kan pemain Bayer Leverkusen yang kita tahu. Cuma Granit Xhaka. Yang lainnya mana? Cuma Granit Xhaka yang kita tahu. Granit Xhaka juga kan pemain Arsenal dulu kan ibaratnya kan. Dibeli jadi kapten, cuma jadi kapten untuk bisa kan pada saat itu hampir 90% pemain Leverkusen kan pemain muda. Dan setelah juara kan pemain muda ini langsung market value-nya naik, dibeli sama klub-klub gede termasuk Wirtz dan juga Frimpong. Benar. Kan? Itu efeknya sama seperti kejadiannya waktu Ajax mengalahkan Real Madrid di Liga Champions kan. Inilah industri sepak bola seperti ini. Cuman ya mungkin memang pundit-pundit yang paling panas itu datangnya dari Premier League sih. Ibaratnya jangankan klub lawan ya, jangankan klub lain, pemain klub sendiri aja kan digoreng habis-habisan. Iya, menurut gua memang Premier League itu kan terkenal dengan liga yang mediocre ya. Kalau misalkan ada pemain yang diomongin bagus dan itu berasal dari Inggris, gua nggak terlalu percaya. Bener, karena itu gorengan media ya. Bellingham bagus-bagusnya di Madrid tetap ngeflop. Iya, banyak kan Bellingham, Phil Foden sama Arnold ya. Ibaratnya memang bagus, tetapi tidak sebagus itu loh itu kan. Ini kan gorengan media di Inggris doang kan. Bener-bener sih. Lalu ada rumor apa lagi nih, Sen? Ini juga datang dari masih di Liga Inggris ya. Breaking news, Cole Palmer terbuka untuk bergabung dengan Manchester United karena ia merasa tidak betah di London. Ia juga tidak akan mempertimbangkan kembali ke Manchester City selama Pep Guardiola masih menjadi pelatih. Waduh, ini statement yang mengejutkan dari pemain masa depan timnas Inggris ya. Pemain yang menjuarai Club World Cup. Benar, ini edisi pertama. Wah, tapi menurut lu kenapa nih, Sen? Kenapa dia ingin pindah dari London? Menurut gua wajar kalau Palmer ingin pindah dari Chelsea ya. Karena memang kita tahu manajemen Chelsea itu bobrok banget. Iya, betul menurut gua pemain ini tidak betah aja di Chelsea karena memang manajemennya kita tahu dari pelatih aja, pelatih sukses dipecat, pelatih habis juara dipecat, pelatih mau final dipecat. Kan heran sama Chelsea. Mungkin pelatih dari pemainnya juga kan dari pemainnya. Ketika pemain kedatangan pelatih baru, harus adaptasi sama strategi dan juga cara bermain pelatih baru. Udah matang, baru setengah matang dipecat, ganti strategi lagi. Dari pemain juga, gue tahu Palmer itu mainnya kadang di gelandang, kadang di playmaker, kadang menjadi gelandang serang dan segala macam. Ya menurut gue dia tidak nyaman dengan strategi-strategi yang gonta-ganti seperti itu menurut gue. Setuju sih, apalagi kan kedatangan pemain Chelsea ini kan kayak Enzo, kayak Cole Palmer itu kan datang ketika Chelsea sedang terpuruk biasanya. Skuad Chelsea yang sekarang itu orang-orang yang bertahan di masa-masa terburuknya Chelsea ketika pergantian owner ya atau pemilik ya. Nah, ibaratnya ketika mereka sudah bertahan beberapa musim, struggle di Premier League selama beberapa season juga, tetapi justru ketika progresnya sudah mulai membaik sampai memenangkan FIFA Club World Cup ya, ternyata tanpa ada isu-isu yang terlalu besar pelatihnya malah dipecat. Itu kan kayak bentuk kekecewaannya. Mungkin dari situ juga ya, Sen. Iya, tapi herannya Palmer malah lebih mendekat kepada Manchester United. Ya. Dia pengen pindah ke MU. Tapi memang ini sih kayak sosok Cole Palmer itu sosok orang yang tahu potensi dirinya sendiri. Mungkin kalau kita ingat player zaman dulu kayak Zlatan Ibrahimovic, Sen. Ibaratnya dia tahu kapasitas dia karena ketika dia kurang mendapatkan menit bermain di Manchester City, dia kan langsung memutuskan untuk pindah ke klub manapun ya, yang penting klub besar ya. Dan akhirnya setelah di Chelsea dia bisa membuktikan Sen bahwa dia itu punya talenta, punya potensi untuk menjadi pemain besar. Karena di usianya yang masih muda, dia sudah bisa jadi sosok pemimpin di klub Chelsea. Nah, mungkin rumor ketika dia ingin pindah ke Manchester United itu kayak ajang pembuktian buat Cole Palmer itu sendiri. Dan kembali lagi ke tadi, kadang media-media Inggris itu salah ngegoreng menurut gue ya. Kalau misalkan ketika Euro terakhir itu Palmer jadi starter, mungkin Inggris bisa juara. Bisa jadi. Karena memang ketika Palmer itu benar-benar jadi super sub-nya Inggris ya. Ketika Palmer masuk baru bisa nusuk-nusuk kan pilihannya Gareth Southgate pada saat itu pilihan utamanya malah milih ke Saka. Memang Saka bagus tapi menurut gua masih lebih bagus Palmer. Karena memang kenapa Saka jadiin starter ya mungkin karena medianya membesar-besarkan Saka pada saat itu.
Bener ya, padahal kalau untuk kemampuan untuk playmaking ya lebih bagusan Cole Palmer ya. Iya, dan sekarang kan Palmer sudah menunjukkan dirinya ketika Euro aja dia bisa membawa Chelsea juara yang sangat mengagetkan, bisa mengalahkan Kan PSG. yang Dan ibaratnya sekarang juga Chelsea walaupun menangnya tipis 1-0, 1-0, 1-0, 2-1 gitu. Cuma kan sekarang benar-benar Palmer itu salah satu jadi penggeraknya Chelsea ya. iya benar, bersama Enzo ya, dia benar-benar jadi ini tulang punggungnya Chelsea. Nah, untuk statement dia tidak akan balik ke City selama ada Pep Guardiola, apakah ini ada personal atau gimana sih? Nah, mungkin personal dan juga terlalu kegedean kepala ya. Seperti yang kita tahu Pep Guardiola itu tipe pelatih yang tidak butuh pemain. Oh, ibaratnya Pep Pemain mana Guardiola itu saja bisa jadi bagus ketika ditanganin Guardiola, sudah banyak buktinya ya. apalagi kayak Pep Guardiola itu mungkin ya melihat sosok Cole Palmer itu dia adalah pemain yang merasa lebih besar dari klub. Sedangkan Pep Guardiola kan tidak suka pemain yang punya ego seperti itu sih. Hmm. Oh, Ya jangan-jangan ya. memang benar juga ya, Palmer itu menurut gua orang yang sedikit tengil, ya dikit-dikit dia tuh langsung kayak selebrasi ice cold juga, dia langsung di selebrasi gitu langsung didaftarin hak Wah, ciptaan ya. bener. Langsung didaftarin hak cipta dan tidak boleh ada pemain lain yang pakai selebrasi itu. Disangka dia yang pertama pakai. Waduh. Makanya Pep itu nggak suka gitu. Iya karena Biasanya egonya pemain-pemain tinggi. kayak gini, walaupun pemainnya hebat, masa depannya nggak jelas. Kita lihat Bener. aja coba, masa depannya nggak jelas menurut gue Palmer. Berarti nanti Beckham Putra nggak bisa selebrasi kayak gitu lagi dong Iya, ya. Nanti ya ada hak kayaknya cipta aja. waktu Beckham didenda 75 juta itu tuntutannya Palmer kayaknya. Karena menggunakan hak kekayaan intelektual. Coba bener bentuk selebrasi saja Bukan ya. dana dari PSSI, kayaknya Palmer yang Palmer denda. kayaknya. Lagi gabut ngelihat scroll TikTok, waduh ada selebrasi Beckham Iya. nih. Jadi selebrasi gua kata Palmer kan. Tapi ya bener sih kalau menurut gue mah ini kayak tipikal Zlatan Ibrahimovic tapi versi yang lebih soft ya. Versi yang bukan barbar gitu ya. Tapi kalau masalah jago gue aku jago ya. Ibaratnya siapapun pemain Chelsea yang bisa bertahan, yang bisa apa ya meningkatkan Chelsea untuk bisa bersaing lagi itu pemainnya hebat sama seperti Enzo, seperti Cole Palmer di mana revolusi di Chelsea itu sendiri kan benar-benar susah banget ya untuk bisa bangkit lagi dan orang-orang inilah pemain muda inilah yang bisa mengangkat Chelsea lagi menuju ke puncak klasemen sih kalau menurut Dari gue. berita ini mungkin bukan karena Palmer egois ya, kembali lagi kita harus ingat klubnya Chelsea, karena Chelsea itu selalu masalahnya ada di manajemen ya, Benar. bukan cuma pemain, bahkan pelatih juga sering ribut. Dan pelatih yang terakhir gue lupa namanya, dia kan ribut sama manajemen kan, Iya, alasan dia dipecat dan juga keluar itu kan gara-gara tidak ada beberapa visi yang berbeda dengan manajemen, dan manajemen lebih memilih untuk memecat dia kan. benar. Itu mungkin karena masalah manajemen, karena kita tahu ya Chelsea selalu seperti itu permasalahannya. Benar ya. Nah, ketika Cole Palmer ini dari Manchester City pindah ke Chelsea, dia kan masih dapat respect dari pemain Manchester City. Ada di beberapa kesempatan kayak pemain seperti Haaland, seperti Foden itu masih merangkul setelah after match ya. Masih kayak welcome lah kepada Cole Palmer ya. Nah, apakah ketika dia bergabung dengan Manchester United, ini kan derby dua Manchester ya. Apakah nanti Cole Palmer akan dibenci oleh para pemain Manchester City dan juga publik dari Manchester City ini sendiri kan? Kalau menurut lu gimana? Enggak terlalu ya menurut gua, karena Palmer juga kita tahu main di Manchester City itu kita bisa hitung lah menitnya Iya gitu. betul. Menurut gua Palmer itu walaupun dia nantinya ujung-ujungnya bergabung di Manchester United dan ketika derby Manchester ya, karena pemain itu ketika di City tidak memberikan kesan yang terlalu banyak iya. untuk fans, Belum jadi ada tidak banyak terlalu lawan ya. ngefek gitu. Jika Haaland atau Foden yang pindah Nah, ke MU baru kayak sama halnya ketika Tevez pindah ke City Nah, gitu. itu baru Itu karena panas memang ya. Tevez itu kan memberikan kesan banyak karena dan Iya, dia juga jadi starter main. Jadi benar. ya kalau misalkan City kan, apalagi fans-fans City yang gue even nggak tahu bahkan Iya, si Palmer pernah main di City, karena dia kan kerjanya di bench mulu. benar. Sama kayak Jadon Sancho ya. Kan pernah di Iya. City juga pernah ke Manchester United kan. Jadi Dan untuk sekarang bahkan ke Aston Villa. benar udah nggak jelas juga karirnya Jadon Nah Sancho. itu tuh salah satu kegagalan media Inggris, ngegoreng-goreng Sancho ternyata kan gitu. Ternyata pokoknya. gitu benar. Cuman buat ningkatin market value-nya doang ya. Iya, Jack Grealish sekarang kemana? Iya, Jack Calvin Grealish Phillips kemana? benar Hancur semua kan. hancur semua pemain-pemain dari Liga Inggris ini ya.
Ini menarik banget sih berita dari Cole Palmer ini, ibaratnya ikut meramaikan berita bursa transfer untuk English Premier League itu sendiri, Zen. Iya, dan benar-benar menjadi salah satu berita yang harus kita baca karena di 2 hari terakhir sepak bola sempat rehat ya karena memang libur, dan ketika video ini di syuting kita akan melihat salah satu fenomena Liga Champions di mana satu match dilakukan di jam yang sama dan di waktu yang sama, 18 match dilakukan di jam yang sama. Ini benar-benar baru terjadi di tahun ini ya. Di tahun-tahun kemarin kan tidak seperti ini. Ini benar-benar heran gue juga sama kebijakannya FIFA ya. Padahal itu kan ini ya, memecah belah viewer ya harusnya ya. Kurang nguntungin kan harusnya. Kurang menguntungkan. Emang bener sih sistem Liga Champions yang sekarang itu agak-agak gimana gitu ya. Kurang seru kayak zaman dulu ya. Iya, ya kurang greget sekarang mah. Jadi ada tim-tim yang kalah santai, masih klasemennya masih di bawah 9, nggak akan terdegradasi gitu. Nggak, wah, enak sistem grup menurut gua. Kalau grup itu ya kita fokus ke grupnya. Mereka kalah ya berarti waduh benar-benar main tuh pressing. Dan ini mah kayak main Liga Champions tuh nggak sepanas dulu. Karena mereka santai. Kadang kalah sama tim kecil seperti City kemarin, kalah juga nggak masalah lawan Bodo Glimt. Nggak ngaruh di klasemen, kita tetap lolos ke fase knockout jadi nggak terlalu panas, nggak kayak fase grup kan ada 4 klub ya, jadi kita bisa fokus ke 4 klub itu, 2 lolos 2 yang nggak lolos kan lebih seru lagi. Jadi tiap minggu tuh ada adrenalin yang terpacu anjir kalau misalkan sistem yang seperti tahun-tahun kemarin nggak kayak tahun sekarang. Bener ya, cuma itulah pengalaman nonton sepak bola kita ya. Apa ada yang mau dibahas lagi, Sen? Mungkin sudah ya. Sudah kita bahas semua. Hari ini kita membahas 4 rumor yang menarik, baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri ya. So, kita akhiri episode kali ini. Buat teman-teman jangan lupa kalau punya opini, pendapat, atau mau sharing pengalaman pribadi tentang sepak bola, kalian bisa drop di kolom komentar ya. So, thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya ya. Sampai jumpa di episode berikutnya.